Alhamdulillah sehat. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Ibu mau dipimpin sama Roli. Roli pimpin doa ya. Jadi, Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robba wabil islam hidina. Wabi Muhammadin ya wa rasulullah. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya marahimi. Amin. Alhamdulillah ya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, semoga hari ini pembelajarannya kalian diberikan pengertian yang baik ya. Oke, sebelum pembelajaran, kalian sudah menyiapkan buku belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Siapin di pinggir kalian buku matematika dan juga buku tulis ya. Nanti kita ada langsung praktek gitu, kayak biasa. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengolah barang bekas menjadi benda bermanfaat yang pertama. Dan yang kedua, menyajikan data ke dalam bentuk diagram gambar. Kemarin kan kita baru dalam bentuk diagram tabel ya. Dalam bentuk tabel maksud Ibu. Nah, langsung saja kita ke pelajaran pertama hari ini. Selama masa pandemi COVID-19, apa saja kebiasaan baru kalian yang menghasilkan sampah? Jawab ya, boleh di kolom chat, boleh jawabnya langsung, boleh. Kira-kira kebiasaan apa sejak COVID-19 yang menghasilkan sampah oleh diri kalian sendiri? Masker. Masker, Bu. Apa? Masker. Ya, pakai masker. Apalagi? Jajan. Jajan. Ya, terus apa lagi? Ini suaranya. Mungkin boleh, kalau mau boleh jawab di kolom ya. Kira-kira kebiasaan apa lagi yang menghasilkan sampah? Kalau selama Masak. online kalian suka belanja? Iya. Iya, plastik, dusnya juga ya. Kalau kegiatan online, udah bisa pesan di Shopee, Tokopedia atau yang lain. Wah, ada yang udah bisa order belanja online belum di sini? Udah ya. Nah, terus di situ kan kalau belanja online kan kirimnya pakai paket ya, dikirim juga menggunakan kardus kan. Ini Ibu ada video, tapi Ibu pengen mute dulu semuanya dulu ya sebentar ya. Jangan dinyalain ya soundnya. Bentar. Pengaturan dulu. Halo Raihan, akhirnya ya bisa join juga. Raihan di kolom chat absen dulu ya. Ibu mute semua dulu ya. Mute ya semuanya ya. Mau share video di sini. Oke.
Pembatasan aktivitas dari sektor komersi restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata dianggap dapat mengurangi produksi sampah. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, saat masyarakat membatasi diri dengan hanya melakukan aktivitas di rumah, masyarakat pun memenuhi kebutuhan konsumsi dengan belanja daring. Tampaknya, Putus ya? Sebentar. seperti sisa plastik pembungkus, kemasan makanan, dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Menurut data sampah masuk ke TPST Bantar Gebang, volume sampah dalam 3 bulan terakhir justru mengalami penurunan. Namun komposisi sampah berubah, lebih banyak sampah plastik. Dikirim ke Bantar ya, 7.100. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan dari 9.500-an menjadi 7.100. Jadi kurang lebih 2.400 ton per hari itu berkurangnya. Secara sekilas di tempat-tempat TPS kami memang menunjukkan perubahan komposisi. Secara jumlah tadi berkurang, tetapi komposisinya juga bergeser. Ya. Secara sekilas kelihatannya memang kemasan lebih mendominasi, artinya plastik lebih mendominasi saat ini ya dibanding sebelumnya. Kita akan melakukan terus pengamatan dan melakukan penyesuaian apabila nanti kita temukan bukti-bukti yang signifikan. Analisa Dinas Lingkungan Hidup Jakarta didukung kajian dalam survei yang dilakukan LIPI terhadap 715 responden pada 20 April hingga 5 Mei 2020 terdapat peningkatan sampah plastik selama pandemi. Sampah plastik tersebut sebagian berkembang oleh aktivitas belanja daring yang naik hingga 62% dan pesan antar atau bungkus makanan yang juga mengalami peningkatan 47%. Sebagai para partisipan survei hanya membeli produk secara banyak 1 hingga 5 kali dalam 1 bulan, ini melonjak menjadi 1 hingga 10 kali dalam 1 bulan. LIPI juga mencatat, selotip, plastik, dan bubble wrap merupakan pembungkus yang paling sering digunakan untuk produk belanja daring. Jumlah sampah plastik dari pembungkus mengungguli jumlah sampah plastik dari 26% bagi bungkusnya. Bahkan plastik yang sebelumnya bisa dipakai kembali oleh konsumen, ini cenderung langsung dibuang karena khawatir terpapar virus COVID-19. Sekitar lebih banyak sekarang itu 95% ini paket yang diterima kalau berdasarkan dari e-commerce ini semuanya hampir mengandung plastik yang didominasi bungkus plastik, selotip, wrap. Namun demikian memang secara umum setengah dari rumah tangga ini mengalami peningkatan sampah plastik, terutama plastik kemasan dan pembungkus plastik yang misalnya mungkin 2 sih, kalau misalnya satu lagi itu yang di nasional itu bahkan 2 kali lebih tinggi pembungkus plastiknya. Kemungkinan jumlah sampah plastik nanti akan lebih banyak menumpil dibandingkan yang ada. Pak, paling tidak ya kita ngambil sisi positifnya dulu. Kemungkinan sampah akan full di TPA, di tempat pembuangan akhir sampah, dibandingkan di lingkungan. Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce pada bulan Maret meningkat 18% di 98,3 juta transaksi. Total nilai transaksinya meningkat hampir 10% menjadi 27 triliun rupiah. Peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, personal care seperti hand sanitizer, dan masker. Pembelian makanan dengan jasa transportasi daring juga meningkat. Transaksi dan omset rata-rata mitra GoFood dan GrabFood mengalami peningkatan hingga 7 hingga 10%. Kenaikan makanan signifikan dialami jenis makanan ringan atau camilan yang naik hingga 15%. Sinyal aku hilang ya. Bentar ya anak-anak ya.
Nggak ada lagi. Bentar ya anak-anak. Apa? Bentar. Tapi aku nggak share screen ya, Un. Oi. Bentar. Sinyal. Bentar ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sinyalnya Ibu hilang. Wait. Ya, intinya gitu ya. Tadi videonya yang udah kalian lihat tuh gimana tuh? Sampah plastik meningkat. Ya, meningkat ya sampahnya ya. Ya. Ya, Apa aja tuh yang meningkat tuh tadi? Sampah apa aja yang meningkat? Plastik. plastik. Belanja. Sampah plastik. Sampah plastik, terus sampah apa lagi? Sampah Kardus bekas. Kardus bekas, terus apa lagi? bekas selotip. Selotip, terus Bubble wrap. bubble wrap, betul ya, itu yang paling banyak ya. Yang paling banyak yang ada. Ini kita lanjutin ya sedikit lagi. Ya, Bu. Ibu mulai share screen bentar. Ya. Ibu belum muncul ya? Share screen-nya belum muncul ya? Udah. Belum. Udah ya, jadi ya udah ya. Betul. Di situ judul besarnya apa tuh? Judul beritanya? Sampah plastik meningkat tajam saat ini. Sampah plastik meningkat tajam saat pandemi, gitu ya. Nah, terus Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasakan hal dengan video tersebut? sama nggak? Kalian merasakan hal yang sama nggak dengan video tersebut? Belum. Belum. Oh, kalian jarang belanja online. Ya. Oh, jarang online gitu ya. Tapi ibu bapak kalian belanja online nggak? Belanja. Nggak. Ada bubble wrap-nya nggak? Ada. Awal-awal corona ya. Awal-awal corona nih biasanya si plastiknya tuh langsung dibuang karena takut si virusnya itu dari luar gitu kan, dari luar takut ada virusnya makanya dibuang. Nah, makanya terjadi peningkatan jumlah sampah. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Anak-anak, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mencegah terlalu banyak Plastik. Emang kita bisa bilang sama tukang paketnya. Terus nanti soalnya paketnya datangnya terus enggak? Ya apa ya? Selain mencegah, apa lagi tuh? Apa yang bisa kalian lakukan selain mencegah sampah? Kemarin waktu jeda PPS kemarin, apa yang kalian lakukan dengan barang-barang bekas? daur ulang. Dulu. Oke, sekarang kalau misalnya tulisannya nggak jelas, kalian bisa zoom ya di handphone seperti biasa. Tentukan barang bekas yang ingin kalian kemudian program kegiatan menabung sampah kalian. Jadi nanti di WhatsApp seperti ini ada lembar kerja spesial.
di Zoom aja, di Zoom ya, bisa ya di Zoom gitu ya. Di handphone kalian di Zoom bisa. Lembar kerja siswa. Nanti ini diisi hari ini. Membuat program mengumpulkan sampah yang akan diolah menjadi barang bermanfaat. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Sebelum kalian membuat program pengumpulan sampah, pertama-tama tentukan barang bermanfaat apa yang ingin kalian hasilkan. Nah, misalnya gambar pertama ini terbuat dari koran. Gambar kedua ini sendok plastik. Misalnya kalian jajan apa gitu ya, ngumpulnya. Yang tengah-tengah ini kardus ya. Yang keempat itu kan. Yang kelima ini gelas minuman, kesukaan Rafael ya. Ibu sering lihat dia minum teh gelas. Terus yang terakhir, apabila kalian telah menemukan barang yang ingin kalian buat nanti, maka bahan dasar apa atau sampah apa yang harus kalian kumpulkan untuk membuat barang bekas nanti pada bulan April minggu kedua. Jadi dari sekarang kalian kumpulkan barang-barangnya dulu. Di April minggu kedua kita membuat barang bekas. Nah, tulis barang bermanfaatnya mau buat apa? Misalnya mau buat ini nih, laci-lacian yang kayak kardus paket itu ya. Bahan dasar yang tersebut terbuat dari kardus misalnya. Nah, minggu pertama kalian mengumpulkan kardus atau enggak? Dan berapa banyak? Macam-macam kan ya. Ada yang 1 dus, ada yang 2 dus. Kalau misalnya sendok plastik, ada 2 sendok plastik, ada 3 sendok plastik, kayak gitu ya. Nanti ini LKS-nya Ibu kirim ke grup, nanti diisi, boleh di print masing-masing, atau misalnya langsung ditulis di buku tel kalian boleh. Oke, di sini kita pindah ke pembelajaran matematika. Di sini ada data. Judulnya apa tuh? Sampah warga Cihaur Gelis. Data sampah warga Cihaur Gelis ya dalam minggu misalnya ya. Jadi sampah yang pertama ada Botol plastik. Botol plastik. Jumlahnya ada berapa nih botol plastik? 8. Ada 8. Yang kedua ada Kardus. kardus. Jumlahnya Ada 3. 3 ada apa nih? Styrofoam. Styrofoam. Jumlahnya berapa? 5. Lalu kardus plastik ini ada. Atau baju 6. Di sini tadi kan di awal pembelajaran bilang ya mau merubah informasi menjadi bentuk. Nah, di sini itu ada ulangi. Di sini Ibu ada gambar, diagram gambar. Nah, botol plastik tadi masih ingat berapa jumlahnya? 8. Nah, ini di bawah ini ya. Bawah ini ada keterangan gambar tumpukan ini wakili satu sampah. Nah, makanya botol plastik ini gambar sampahnya ada berapa nih? 8. Kalau kardus, tadi kardus jumlahnya berapa? 3. Kardus 3. jumlahnya tuh. Betul banget. Rafael dan yang lain. Jumlahnya. Nah, kita gambar di juga ya. Ini gambarnya ya. 3 sampai Oke, styrofoam ada berapa? 5. Bu. Ada 5. Ya, ada 5. Kayak banget. Styrofoamnya ada 5. Nah, di sini kita kasih gambar sampahnya ada 5. Ini disebut ya. Jadi si enak banget.
Tabelnya tuh berbentuknya gambar, terus nanti di bawahnya ada mewakili berapa sampah, mewakili satu sampah. Kantong plastik. 6. Ada 6. 6. 2, 3, 4, 5. Oke, dari data ini, mana sampah yang paling banyak dihasilkan oleh warga Taurgelis? Botol plastik. Botol plastik. Botol plastik. Botol plastik. Botol plastik. Yang mana yang paling banyak? Oke, sampah yang dihasilkan yang mana? Kamu di mana ya? Kanan. Yang paling kita dihasilkan? Sampah? Mana? Yang paling dihasilkan? Suaranya putus. Sekarang gimana? Oke. Nah, itu tadi adalah gambar Kameranya atau contoh dari diagram gambar. Sekarang kita akan belajar mencari informasi. Kalian buka halaman 107. Suara Ibu hilang ya. Oke. Sekarang buka buku matematika halaman 177. Muka ibu ada 2. Iya ya, muka Ibu ada 2. Iya, ini sinyal. Oke, buka halaman 177. Udah ya. Dah. Kita hitung bareng-bareng. Matematika ada 10 ya. IPA. Itu ada berapa nih? 1, Ibu hitung, Ibu coret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. kepanjangan anak-anak. Jangan apa ya. Terus ini tuhnya ada 7, 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 6, 7. Sekarang aja ya. Ke PPKN pengen tahu. PPKN ada berapa? Coba itu. 1, 2, 3, 4, 6. Aku nemuin semua. Nih ya, lihat layarkannya. 1, lihat ya. 2, 3, 4, 5. Yang satu lagi di mana PPKN-nya? Itu yang di atas. Bukan di atas. Mana? 1, 2, 3, Oh iya betul. 5, PPKN. Betul. Betul. Kan hebat. Kelas 5 hebat ya. 6 ya. Dibuat terus ada 6. Oke, udah pada bisa ya ini mah ya? Insya Allah. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini kita mau menentukan gambar diagram gambarnya. Nah, dalam bentuk iya Ya apa jidan? Mari kita kerjakan ya. Ini Ibu udah bikin gambar orang-orangnya nih. Kalian zoom aja ya, kalau nggak jelas zoom aja. Tadi kan matematika 7 ya, IPA 7. Nah ini kita orangnya ada 7 kan, ini baru 1. Kita tambahin dulu 4, 3, 4,
5, 6, 7. Oke, PPKN-nya PPKN-nya 6 ya. Oke, kita pindahin 1. Ini hilang. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut diagram gambar. Salah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi IPA-nya kurang 1. Bentar. Dari diagram tersebut, manakah mata pelajaran yang paling baik? Dari 3 ya, baru ada 3 yang paling disukai. Halo anak-anak, dari diagram gambar tersebut mata pelajaran mana yang paling disukai? Kalau misalnya nggak jelas, kalian bisa di zoom kan, ini kalian ini ya pakai handphone. Nah, zoom gambarnya kalau nggak jelas. Jadi mata pelajaran mana yang paling disukai? Matematika. Matematika, Bu. Gampang. Betul. Kurang diminati. PS. KN. Enggak, dari sini datanya. Dari sini datanya PPKN. Gitu ya. Jadi nanti kalian udah punya data. Dirubah dulu ke dalam tabel. Kan udah pernah ya? Tabel frekuensi yang huruf. Nanti kalau sudah dalam bentuk diagram gambar seperti ini. Dan terakhir, sebelum kita berpisah, belum muncul ya. Mari kita berlatih kerjakan tugas matematika di halaman 179, nomor 1, 4, dan 5. Nomor 1, 4, dan 5. Boleh langsung dikerjakannya aja. Nomor 1, 4, jadi 2 dan 3-nya tidak usah diikuti. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan di WhatsApp ya. Jadi tugasnya ada 2. PLH yang tadi, yang menentukan pelajaran yang kalian pakai. Terus adalah Loba. yang mau ditanyakan ditutup pembelajaran hari ini. Ibu senang banget ya, hari ini ada 20 orang yang join ya. Dan kita juga kedatangan Raihan hari ini. Alhamdulillah ya, Raihan bisa jadi kelas online. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Hanya halaman berapa, Bu? Hanya di halaman berapa Ibu, nanti di WhatsApp. Hanya nggak ada di buku. Soal, Bu. Dari Ibu, dari Ibu. Bu, di grup Bu kirimin Bu. Lagi. Pakai soalnya. Pakai soalnya bawahnya. Ada soal Bu, Lagi yang mau ditanyain? ada Bu. Oke, seperti biasa sebelum bubar kita bersama dulu ya. Pakai Ya, soalnya, Bu. Pak Rafael? Enggak, Hanya tidak usah pakai soalnya. Pakai soalnya. Kirimin Langsung tugasnya ke isinya grup Bu. saja. Untuk PLH, kalau bisa di print. Untuk matematika, kalau matematika mah langsung isinya aja. Ada analisis lagu juga sih hari ini pembelajaran, nanti di WhatsApp ya dilanjut. Pi. Tapi Sebelum bubar, silakan tanya, kita foto bersama dulu ya. Ya. Mana? Ibu mana?
Yang udah pakai baju putih. 21 orang ya. Seneng banget. Tinggal 3 orang lagi nih yang belum join siapa ya? Orang lagi kita kameranya nyala kan? Dan John. Repet jeung nyalain. Siono teh saha? Oke, siap. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Cheese. Oke, lagi. Saskia, kameranya mati apa sinyal ibu ya? Inso sasageo. Ibu kan di sinyal. Biar semua. Bentar ya, tunggu 2 menit. Win. Anime bos. Boleh kalian saling scroll dulu, saling say hi dulu, ibu sambil cari waktu. Udah pada muncul. Ini sinyal. Bentar ya. Muncul. Aku gambar anak-anaknya. Tapi jangan aku Pep. Harus kalau buka Sekali lagi semuanya dinyalakan kameranya yang terakhir. Saya udah ini udah. Ya, udah di belum kameranya. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya yang belum absen dulu di kolom chat. Dan jantung. kita tanyakan hari ini. Win. Assalamualaikum, Bu. Win, Wassalam. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kerjasama. 350. Punya kada juta kamu. Ada. Yang belum absen ya di kolom chat. Yun. Itu 5. Oke, terima kasih. Makasih ya Raihan ya udah join. Makasih banyak yang udah join. Dan ada yang baru join coba. Apa? Ada Reri.